Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami diberi kesempatan boleh diisi oleh firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, supaya fokus mendengar suara Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Perkataan-Mu, firman-Mu satu-satunya yang dapat menguatkan kami, yang dapat meneguhkan kami, dan yang dapat memberikan jalan keluar bagi kami. Karena itu Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari kitab Daniel pasal yang kedua, ayat 1 sampai 49 sampai selesai. Tapi kita baca hanya sampai ayat 13. Nanti saudara di rumah baca sampai selesai. Sekarang kita membaca dari ayat 1 sampai 13 secara responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Arab, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni, jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim." Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah itu dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita malam hari ini, lepas dari ancaman. Lepas dari ancaman. Pernahkah saudara-saudara mengalami ancaman? Ancaman apakah yang sudah pernah saudara alami atau saudara lihat, saudara saksikan, lalu dilepaskan? Kali ini kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Daniel.
ketika dia ditawan waktu itu ke Babel, ya, dia diangkat menjadi orang yang menjabat di dalam kerajaan itu. Dia menjadi orang yang bijaksana, termasuk dia dalam golongan orang-orang bijaksana terpilih. Ternyata ketika raja bermimpi satu kali, dia gelisah oleh mimpinya. Ketika raja gelisah dengan mimpinya, biasanya yang dia tanya itu pasti orang berilmu, orang ahli jampi, ahli sihir, ya, orang-orang kasdi. Ini biasanya yang dipanggil untuk mengartikan mimpinya. Lalu raja memanggil orang ini. Raja memanggil orang-orang pintar. Ya, kalau zaman sekarang dikatakan orang pintar. Ini ahli jampi, ahli sihir, orang berilmu, semua dipanggil raja menghadap dia. Lalu dia katakan kepada mereka, saya bermimpi, dan oleh mimpi itu saya sangat gelisah. Sekarang saya mau tahu apa mimpi saya, beserta dengan maknanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ditanya apa mimpi yang dimimpikan oleh raja. Dan kalau mereka tidak tahu artinya, tidak tahu mimpinya dan makna dari mimpinya, ada ancaman yang sangat kejam, yaitu dari ayat 5. Ancamannya di sini bahwa mereka akan dipenggal dan rumah mereka akan diroboh. Siapa yang tidak tahu mimpi raja dan tidak tahu maknanya akan dipenggal-penggal, rumahnya dirobohkan. Ini satu ancaman yang sangat mengerikan. Sehingga ketika mereka tahu ancaman ini, mereka sengaja mengulur waktu. Mereka katakan kepada raja, Tuanku raja, tolong beritahu kepada kami mimpi raja itu, supaya kami dapat mengartikan maknanya. Tapi raja sendiri tidak mau memberitahu apa mimpinya. Dia katakan, kamu sengaja mengulur waktu karena kamu tahu bahwa engkau akan dipenggal kalau kau tidak tahu maknanya. Karena itu, sekarang beritahukan kepadaku apa mimpiku dan apa makna dari mimpiku itu. Begitu raja dengan keras bertitah memberitahukan akan hal itu, saudara-saudara, semua para ahli, semua tukang jampi, ahli sihir, ketakutan luar biasa. Mereka sangat ketakutan. Lalu mereka menjawab, Tuanku raja, tidak pernah seorang raja manapun bertanya seperti ini. Tidak pernah ada dan tidak akan ada dewa-dewa manapun yang bisa mengartikan apa arti mimpi raja. Lalu mendengar jawaban mereka ini, raja menjadi geram sekali. Raja makin marah sehingga keputusannya ditambahkan. Dia katakan di dalam ayat 12, maka raja sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ini bukan hanya tukang jampi, ahli sihir, bukan, tapi semua orang bijaksana di Babel akan dilenyapkan kalau tidak ada yang tahu mimpi raja bersama maknanya. Kalau demikian, apa yang terjadi, saudara? Ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Karena Daniel termasuk golongan orang bijaksana. Berarti Daniel terancam dibunuh bersama dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sekarang dalam ancaman. Ancaman akan dipenggal. Ancaman rumahnya dirobohkan. Ini akan terjadi kepada mereka. Saudara-saudara, apa perbedaan ahli Taurat, ahli jampi, ahli sihir dengan Daniel sebagai orang bijaksana di sini? Daniel pulang ke rumah. Daniel
Dia menjumpai Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu mereka bersama-sama bersatu hati. Mereka bersekutu. Mereka berdoa kepada Tuhan, bermohon kepada Allah yang mereka sembah, supaya Allah membukakan rahasia tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar tersebut. Berarti saudara-saudara, ahli sihir, tukang jampi tidak tahu mimpi raja. Daniel sebagai orang bijaksana pun tidak tahu. Daniel sendiri, orang bijaksana yang percaya Tuhan bersama dengan temannya, mereka juga tidak tahu. Oleh karena mereka tidak tahu, mereka bermohon belas kasihan Tuhan. Mereka bersatu hati di dalam kesulitan ini. Mereka berdoa kepada Tuhan, bermohon supaya Tuhan bukakan, Tuhan nyatakan apa sebenarnya mimpi yang sedang dimimpikan oleh raja, dan beserta dengan maknanya. Saudara-saudara, akhirnya sesudah mereka selesai berdoa, Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel. Pada satu malam Tuhan menyingkapkan, Tuhan memperlihatkan apa yang dimimpikan oleh raja itu. Sehingga semua yang diperlihatkan Tuhan kepada Daniel itu, itulah yang dimimpikan raja. Dan maknanya juga sudah jelas. Beserta makna dari mimpi itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Ini namanya rahasia yang tersembunyi di dalam diri raja, dibukakan hanya oleh Allah. Tidak ada yang bisa ahli jampi, tukang sihir, tidak mampu. Hanya Allah yang hidup yang bisa membukakan rahasia itu. Rahasia yang tersembunyi di dalam diri raja. Tak ada satu manusia pun yang tahu. Tak ada orang pintar manapun yang tahu akan hal itu. Daniel sebagai orang bijaksana pun tidak tahu. Tapi Allah yang Maha Kuasa yang tahu, dan Dia memberikan kepada Daniel. Berarti dalam hal ini saudara, ketika Daniel bijaksana, dia berhikmat, itu bukan dari dia, itu dari Tuhan. Maka karena dia sadar ini dari Tuhan, hikmat dan kebijaksanaannya, sesudah itu dinyatakan kepadanya, dia memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, saudara. Kenapa kita sering berdoa mengucap syukur? Karena kita tahu ini karena Tuhan semuanya. Bukan oleh karena aku. Bukan karena aku pintar, aku berhikmat, aku bijaksana. Semua ini dari Tuhan. Jadi siapapun saudara, bagaimanapun pintarnya saudara, bagaimana bijaksananya pun saudara, itu dari Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Daniel orang bijaksana di dalam kerajaan itu. Dia sadar kebijaksanaannya, hikmatnya itu berasal dari Tuhan. Maka dia memuji Tuhan. Mari kita lihat bagaimana dia memuji Tuhan. Dari ayat 20. Inilah pujian yang disampaikan oleh Daniel kepada Tuhan, oleh karena dia mengetahui, dia menyadari, dia mengerti hikmat yang dari Tuhan ada pada dia. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Ini dari dalam hatinya. Tidak ada yang mengajari dia, saudara. Tapi ada kesadaran di dalam dirinya bahwa dia tidak akan tahu rahasia itu. Dia tidak akan berhikmat kalau bukan dikaruniakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan gak berikan kepadanya, dia sendiri pun tidak tahu akan hal itu. Ahli jampi pun tidak tahu. Tukang sihir tidak tahu. Dewa-dewa tidak ada yang tahu. Allah Maha Kuasa yang tahu. Dikaruniakan kepada Daniel. Sehingga oleh karena kesadaran akan hal itu, dia memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dalam segala hal, saudara, mengapa perlu ucapan syukur? Mengapa perlu pujian kepada Allah kita? Itu karena kesadaran kita. Semua ini berasal dari Tuhan. Ketika kita sehat, kenapa kita bersyukur? Tuhan, terima kasih aku sehat.
yang menyadari akan hal itu, tidak akan ada kesombongan, tidak ada tinggi hati, tidak ada keakuan. Walaupun Daniel orang yang terkenal sebagai orang bijaksana, tapi dia sadar bijaksananya, hikmatnya itu dari Allah asalnya, bukan dari dirinya. Ini yang perlu kita garis bawahi, saudara. Sehingga sesudah dia memuji-muji Allah dari ayat 20 sampai ayat 23, maka dia bertindak. Apa tindakan yang dilakukan oleh Daniel? Ayat 24. Ini tindakan pertama sesudah rahasia dibukakan kepada dia. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian: orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tahu banyak orang terancam kematian. Daniel tahu akan hal itu. Dan sekarang, sesudah dia tahu rahasia Allah tentang mimpi raja, pertama yang dia pikirkan adalah bukan menjumpai raja, tapi dia menjumpai Ariok yang ditugaskan melenyapkan orang-orang bijaksana tadi. Ini artinya apa? Dia memikirkan keselamatan orang lain. Dia tidak egois, saudara. Walaupun rahasia Allah dibukakan kepadanya, dia bisa selamat, tapi dia tidak egois. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia memikirkan orang lain yang sedang terancam dalam bahaya kematian, terancam akan dibunuh. Maka dia stop dulu. Bagaimana supaya orang yang tadinya mau dilenyapkan ini di stop dulu, jangan dulu dibunuh. Aku akan memberitahukan arti mimpi raja itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebenarnya semua dalam ancaman. Tidak ada manusia yang tidak dalam ancaman. Kita semua terancam maut. Kita pun dulunya tidak tahu, tapi sesudah kita tahu kita dalam bahaya, kita terancam, lalu kita bermohon kepada Tuhan. Tuhan bukakan rahasianya demi keselamatan kita, lepas dari ancaman itu. Sekarang sesudah kita lepas dari ancaman, apa bagian kita? Kalau kita lepas, apakah kita hanya memikirkan diri sendiri saja? Daniel bukan demikian, saudara. Daniel tahu posisinya. Dia tahu sebagai orang bijaksana yang terancam dibunuh, teman-teman yang lain terancam dalam bahaya, dia langsung bertindak. Jangan bunuh. Aku akan menghadap raja. Aku akan memberitahukan apa mimpi raja beserta dengan maknanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah dia menjumpai Ariok, lalu dia berkata kepada Ariok, bawalah aku menghadap raja, supaya aku memberitahukan apa mimpi beserta dengan maknanya. Sesudah sampai di depan raja, raja berkata kepadanya, ayat 26, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ini Daniel ditanya, sanggupkah? Di sini dia bisa mencuri kemuliaan Allah, tapi dia tidak menggunakan itu. Kesempatan ini dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Dia sadar ini dari Allah datangnya, maka dia saksikan tentang Allah itu. Seringkali kita mencuri kemuliaan Allah. Kita merasa kita yang hebat karena kita tahu rahasia Allah. Padahal Allah yang membukakan kepada kita, bukan kita yang hebat. Saudara-saudara, kalau kita tahu rahasia Allah, berarti kita bertugas menceritakan rahasia itu kepada raja sekalipun. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Dia bukan mencuri kemuliaan. Dia tidak katakan, iya raja, aku bisa. Tidak.
tapi ini kesempatan untuk bersaksi, kesempatan menceritakan Allah yang hidup. Dia pakaikan kesempatan itu. Dalam keadaan terancam pun dia berani bersaksi, saudara. Dia katakan apa? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi ini isi kesaksiannya. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Berarti saudara, dia memakai kesempatan memperkenalkan Allah. Rahasia dibukakan supaya dipakaikan untuk bersaksi. Bukan kesombongan diri, bukan mencuri kemuliaan Allah. Tetapi mengapa rahasia Allah diberikan kepada kita, dibukakan, disingkapkan, supaya ada kesempatan bagi kita menyaksikan hal itu kepada setiap orang. Bukan menyembunyikannya, bukan malah mencurinya. Tujuan Allah membuka rahasianya kepada kita supaya Allah itu diperkenalkan, Allah dipermuliakan, Allah disaksikan. Itu tujuannya. Saudara-saudara, kalau saudara sudah tahu rahasia Allah, untuk apa itu? Untuk apa saudara tahu rahasia Allah? Rahasia Allah untuk disaksikan, bukan disembunyikan, bukan ditutupi. Namanya rahasia dibukakan berarti untuk disampaikan, disaksikan, dibagikan. Daniel contoh. Dia tahu untuk apa rahasia dibukakan kepada dia. Dia tidak jadi dibunuh, tapi rahasia dibukakan dengan tujuan ini kesempatan menyaksikan Allah yang berkuasa itu. Allah pemilik langit dan bumi. Dia yang sanggup menyingkapkan semua rahasia. Jadi saudara-saudara yang sudah percaya, untuk apa saudara percaya? Untuk apa kita tahu rahasia Allah? Untuk apa dibukakan banyak hal bagi kita? Supaya kita dapat bersaksi. Itu tujuan Allah. Supaya apa yang kita tahu, apa yang dibukakan bisa kita bagikan kepada orang lain. Sampaikan, beritakan, ceritakan. Itu tujuan Allah membukakan. Bukan supaya kita menyombongkan diri. Oh, aku tahu banyak, aku pintar, aku bijaksana, aku lebih dari orang lain. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk disaksikan. Sebanyak apa yang Tuhan berikan kepada kita, lebih daripada teman kita, berarti lebih banyak tanggung jawab kita. Daniel diberi lebih, dia pakaikan lebih untuk bersaksi. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah bukakan, sikapkan, karuniakan, pakaikan untuk dia, bukan untukku. Bagi kemuliaannya, bukan kemuliaanku. Memperkenalkan dia, bukan memperkenalkan diriku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah tahukah rahasia yang tersembunyi selama ini? Bahwa semua manusia dalam keadaan terancam. Terancam di bawah kuasa maut. Lalu kepada kita sudah disikapkan rahasia itu. Banyak saudara-saudara kita masih di bawah ancaman, mereka akan mati. Apakah kita tidak stop itu? Sedangkan rahasia itu kita sudah tahu. Rahasia sudah dibukakan bagi kita. Apakah kita tidak bertindak? Daniel bertindak. Dia bertindak untuk membuat orang-orang bijaksana di Babel tidak jadi dibunuh. Jadi tujuan rahasia dibukakan kepada Daniel supaya dia menceritakan tentang Allah yang berkuasa itu, Allah yang berbelas kasihan itu, Allah yang bisa membukakan rahasia-rahasia.
Sehingga ketika dia sikapkan itu, apa yang terjadi saudara? Dia jelaskan semua mimpi beserta maknanya. Sesudah selesai sampai ayat 45 penjelasannya. Ayat 46, apa yang dilakukan raja? Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Bayangkan, raja sujud. Kenapa seorang raja yang berkuasa di Babel sujud kepada Daniel, orang buangan? Allah di dalam dia. Berarti tujuan Allah menempatkan kita dimanapun kita dan sebagai apapun posisi kita, tujuannya supaya Allah diperkenalkan. Di kerajaan Babel Allah harus dikenal. Lalu dengan cara apa? Allah yang bertindak, Allah yang membuat Nebukadnezar bermimpi dan tidak ada yang tahu. Daniel sendiri tidak tahu. Tapi ketika dia tahu ada Allah yang sanggup membukakannya, dia memohon belas kasihan. Sehingga rahasia itu dibukakan kepada dia. Untuk apa? Supaya Allah yang benar itu diperkenalkan kepada raja. Jadi saudara-saudara, dimanapun posisi saudara ditempatkan saat ini, di kantor, di sekolah, di mana saja, siswa, mahasiswa, berarti tujuan Allah menempatkan kita di situ supaya Allah kita dapat diperkenalkan. Kenapa kita bisa lebih dari orang lain? Kenapa kita lebih pintar dari teman kita? Supaya bisa dilihat oleh orang lain Tuhan yang Maha Kuasa melalui diri kita. Bukan supaya mereka melihat kita hebat, kita pintar, tapi melihat Allah. Itu kesempatan kita menyaksikan Allah kita. Jangan salah. Saudara pintar bukan karena saudara yang membuat saudara pintar, tapi Allah karuniakan karena ada maksud Tuhan di dalamnya, agar lewat kepintaran saudara, saudara bisa menyaksikan Tuhan dengan kepintaran itu. Bukan dengan kepintaran kita malah menyombongkan diri, menyakitkan hati Tuhan. Tujuan Tuhan itu adalah supaya Allah dikenal, Allah dipuji dan dipermuliakan. Bukan malah diberikan kita lebih lalu menjadi kesombongan, menyakitkan hati Tuhan. Jangan menjadi musuh Allah. Semua yang Allah karuniakan itu tujuannya supaya orang bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, melalui kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Nah, raja sendiri sujud, dan bukan hanya itu, tetapi dia memberikan hadiah. Ini tambahan. Ketika kita melakukan bagian kita, tugas utama kita memperkenalkan Allah kita, bagian dunia ini tambahan, saudara. Jangan dunia nomor satu. Jabatan Daniel diangkatkan, ini tambahan. Ketika dia berani menyaksikan Allahnya yang hidup itu, maka raja mengangkat jabatannya dan memberikan kekuasaan di daerah Babel itu. Tapi di tengah-tengah dia mendapatkan semua itu, dia tidak lupa dengan sahabatnya. Dia tidak lupa dengan teman-temannya. Dalam ancaman dia bersekutu bersama temannya Sadrak, Mesak, Abednego, menaikkan doa kepada Allah bersama. Ini artinya satu dengan yang lain orang percaya tidak bisa terpisah. Harus ada satu kesatuan, satu hati, satu tujuan. Satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling memerlukan, tidak bisa hidup sendiri. Maka Daniel tidak berdoa sendiri, tapi dia pulang ke rumah, dia ajak teman-temannya menaikkan doa permohonan mereka kepada Tuhan secara bersama-sama. Ini seharusnya kita lakukan. Di tengah-tengah ancaman yang kita hadapi, di tengah masalah kesulitan yang kita hadapi, kita membutuhkan saudara-saudara seiman untuk berdoa bersama, bersekutu, bersehati bersama, tidak mementingkan diri sendiri. Dan ketika tambahan itu diberikan kepada Daniel, dia juga tidak egois.
48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Tuhan mengangkatkan seseorang. Jangan sombong kalau kita diangkatkan Tuhan. Bukan usaha kita, bukan kehebatan kita, bukan bijaksana kita. Tuhan yang angkatkan. Dia menjadi kepala atas semua orang bijaksana. Rahasia itu Tuhan yang sikapkan kepada dia, dan lewat itu dia diangkatkan. Berarti Tuhan yang mengangkatkan dia. Sesudah dia diangkatkan, ayat 49, saudara, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Berarti dalam kesusahan mereka bersama, dalam berkat mereka bersama. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Ketika ada kesulitan, ancaman, mereka bersatu hati menghadap Tuhan. Ketika berkat ditambahkan juga mereka bersatu, mereka berbagi. Daniel tidak egois. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia mengingat teman-temannya, berbagi dengan teman-temannya, saudara. Inilah harapan Tuhan jadi dalam hidup kita. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi, harus kita ingat dan harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua manusia di tengah-tengah dunia ini dalam bahaya ancaman. Walaupun bukan di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, tapi kita di bawah ancaman maut. Oleh karena semua manusia telah berbuat dosa. Lalu kita yang sudah tahu rahasia itu, kepada kita sudah disikapkan Allah, dan kita sudah keluar dari ancaman itu. Pikirkan orang lain. Masih banyak saudara-saudara kita yang terancam bahaya maut. Mata kita harus tertuju, bukan fokus ke diri, tapi memikirkan orang yang dalam bahaya, memikirkan orang yang sedang terancam. Itu bagian kita. Itu yang dilakukan Daniel. Dia tahu mengapa Tuhan beri dia bijaksana untuk bisa bersaksi. Kalau dia tadi bodoh, dia gak ikut masuk dalam kerajaan. Tapi diberi kepintaran supaya dia masuk dalam lingkungan kerajaan. Dia terpilih menjadi orang yang bijaksana dalam kerajaan, sehingga ada kesempatan bisa menjumpai raja. Dan rahasia Allah yang maha kuasa dapat dibukakan, disikapkan kepada Raja Nebukadnezar. Akhirnya apa yang jadi terhadap raja? Ayat 47. Mari kita lihat apa pengakuan Raja Nebukadnezar. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Di sini raja mengakui Allah Daniel. Kenapa dia katakan Allahmu? Karena belum menjadi Allah, tapi dia sudah melihat bahwa kuasa Allah yang disembah oleh Daniel ini adalah Allah yang mengatasi Allah huruf kecil ini. Allah yang maha kuasa mengatasi Allah dia dewa-dewa yang mereka sembah selama ini. Ini sudah dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Dia sudah tahu itu. Maka seringkali orang tua kita berkata kepada kita, apa dia katakan? Imanmu itu, pendetamu itu, gerejamu itu. Kenapa? Karena dia belum masuk di situ. Jadi apa yang kita alami dia belum mengalami, tapi dia sudah lihat ada Allah yang hidup di dalamnya. Raja pun demikian. Dia belum memiliki Allah yang disembah oleh Daniel, tapi dia sudah melihat kuasanya. Dia bisa mengatasi segala Allah. Allah yang disembah Daniel Allah, dia bisa menyingkapkan rahasia yang tersembunyi. Berarti kehadiran orang percaya berguna. Kehadiran orang percaya di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah berguna menyaksikan Allah yang hidup
tujuan Allah memilih kita, menyelamatkan kita, menyatakan rahasianya kepada kita, supaya dimanapun kita ditempatkan Allah saat ini, sebagai posisi apapun kita, pekerjaan apapun kita ditempatkan bukan kebetulan, tetapi supaya kita menjadi saksi di tempat kita masing-masing. Di mana kita ditempatkan Tuhan mau pakai kita menjadi saksinya, menyaksikan Allah kita yang hidup, Allah yang berkuasa itu. Itu tugas utama kita. Kalau berkat-berkat dunia itu tambahan, Allah yang menambahkannya. Jangan takut, jangan mengejar tambahan, tapi kerjakan bagian kita, menyingkapkan rahasia Allah kepada orang lain yang mereka sendiri terancam dalam bahaya, supaya mereka juga bisa lepas. Sebagaimana kita sudah lepas dari bahaya, dari ancaman maut, mari kita bersama-sama menyaksikan Allah yang berkuasa itu, yang sanggup melepaskan semua orang dari ancaman, agar mereka juga dilepaskan sama dengan kita. Itu tugas kita selama kita hidup ini. Yang lain-lain di dunia ini itu hanya tambahan-tambahan. Tambahan itu bagian Tuhan, bagian kita kerjakan, saksikan tentang Allah kita. Itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi tugas semua orang yang sudah diselamatkan. Daniel bukan pendeta, Daniel bukan hamba Tuhan, dia pegawai, dia orang bijaksana di dalam kerajaan Babel. Tapi ini dipakai kesempatan boleh berjumpa dengan raja, bersaksi kepada raja. Kalau saudara di sekolah, kesempatan bersaksi kepada siswa. Kalau di kantor, kesempatan bersaksi kepada teman-teman. Di mana saja ada waktu bagi kita, pakaikan untuk menyaksikan Allah yang hidup melalui apa yang lebih yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui kepintaran saudara di tengah-tengah kampus saudara. Itu tujuan Tuhan, supaya saudara menjadi saksi yang hidup, bahwa Allah yang berkuasa itu ada pada saudara, supaya semua orang tahu dan semua orang sujud menyembah Allah kita itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sembah sujud kepadamu. Apapun yang kami miliki, apapun yang ada pada kami, segala berkat-berkat yang kami terima, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, kekayaan, semua berasal dari Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan itu, supaya kami berani menyaksikan Allah kami yang hidup itu, sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh Daniel. Dia orang biasa, dia bukan pendeta, tapi dia berani bersaksi menyaksikan Allah yang hidup, yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya kepada Raja Nebukadnezar. Dan Raja akhirnya melihat hal itu, menyaksikan, mengerti ada Allah yang mengatasi segala Allah yang ada. Kami berterima kasih untuk firman-Mu ini. Berilah kepekaan kepada kami masing-masing, supaya kami tahu tugas kami, tanggung jawab kami selama kami di bumi ini, menyaksikan tentang Allah kami yang sudah menyatakan rahasia kepada kami, yang sudah melepaskan kami dari ancaman maut. Masih banyak saudara-saudara kami yang terancam dalam bahaya maut saat ini. Tolonglah kami Tuhan untuk memikirkan mereka, bukan memikirkan diri sendiri sampai mati, tetapi Tuhan melepaskan kami supaya kami dapat memikirkan orang lain yang sedang terancam maut. Taruhkanlah belas kasihan di dalam diri kami, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Contoh yang sudah diberikan oleh Daniel kepada kami, memotivasi kami, memberi semangat kepada kami, supaya kami masing-masing melakukan tugas kami, dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami. Tugas utama kami adalah menyaksikan Allah yang hidup. Kalau secara berkat dunia, itu hanya tambahan. Tuhan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar, supaya boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat malam saudara, sampai di sini pertemuan.